Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu dan bapak pengurus dan jemaah Masjid Agung Ar-Rahman rahimakumullah, antara sedekah, silaturahim dan kematian, itulah pembahasan kita pada kesempatan zuhur kali ini. Ibu dan bapak rahimakumullah, pertama kita awali sedekah. Ittaqun nar, jauhilah olehmu, kata Nabi, api neraka. Bagaimana cara paling efektif menjauhi api neraka? Kata Nabi, ibu dan bapak rahimakumullah, walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan cara memberikan sebiji kurma. Kalau sebiji kurma saja bisa menjauhkan manusia dari api neraka, apatah lagi sekilo kurma, sekotak kurma, apalagi 1 hektar lahan kurma. Ketika seorang sahabat bertanya, ibu dan bapak rahimakumullah, manakah sedekah yang paling baik duhai Rasul? Kata Nabi SAW, bersedekahlah kalian dengan segelas air. Nabi tak menyebut langsung sumur, tapi Nabi hanya menyebut segelas air. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, mak-mak kita, ayah-ayah kita, nenek-nenek kita zaman dulu, inilah kelebihan amal mereka. Baru tamu datang ke rumah, dipersilahkannya tamu itu duduk, apa yang beliau lakukan? Pergi ke dapur, lalu berbunyilah dari dapur kita itu kungkelang, 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 kungkelang. Berarti tekacaulah teh manis atau tekacaulah kopi. Begitulah orang tua-tua dahulu mengamalkan kaji. Ibu dan bapak rahimakumullah, pada hadis yang lain, jika engkau memasak makanan, kata Nabi, memasak gulai, maka lebihkanlah kuahnya. Apa maknanya? Tak mungkin kuah diantarkan ke panam. Siapa yang paling memungkinkan terbantu oleh sayur mayur yang ada di rumah kita? Tetangga yang paling dekat rumahnya dengan rumah kita. Makanya kata Nabi SAW, la tu'dhihi rih, jangan kau tiupkan aroma makananmu, illa an tughrifa biha, kecuali engkau cidukkan isinya buat tetanggamu. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, dimulai sedekah ini dari hal-hal yang paling ringan. Maka sedekah ini ibu dan bapak rahimakumullah, amalnya seluruh sahabat. Sahabat yang satu dengan sahabat yang lain, mereka punya berbeda pilihan amal favorit, tapi semua mereka sepakat dalam satu amal. Apa nama amal yang seluruh sahabat melakukan? Nama amalan itu adalah sedekah. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, zillul mu'mini yaumal qiyamati, kata Nabi SAW, naungan seorang mukmin nanti di hari kiamat adalah sedekatuhu, ditolong oleh sedekahnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, persiapkanlah dirimu, sebaik-baiknya persiapan untuk menghadap kepada Allah adalah bersiap dengan ketakwaan. Mana takwa yang paling hebat? Ni'mal auni ala taqwallahi al-ghina, senikmat-nikmat pertolongan di jalan takwa kepada Allah adalah ditolong oleh kekayaan. Sedekah ini tidaklah berat ibu dan bapak rahimakumullah. Makanya kata Nabi SAW, ala kulli muslimin, atas tiap-tiap diri-diri kaum muslimin itu ada sedekah. Bagaimana jika mereka tak mampu melakukannya duhai Rasul? Apa kata Nabi SAW? Dia bekerja dahulu, setelah dia bekerja, sebahagiannya dia manfaatkan, sebahagiannya dia sedekahkan. Bagaimana kalau sudah dia bekerja, jangankan untuk mensedekahkan untuk orang lain, untuk dia pun tak cukup, maka paling tidak kata Nabi, yu'inu dzal hajatil malhuf, jadilah engkau orang-orang yang memfasilitasi segala kesulitan orang lain, orang-orang yang memudahkan urusan orang, termasuklah bapak-bapak tentara, bapak-bapak polisi, bapak-bapak ASN. Ibu dan bapak rahimakumullah, bila asbab tangan bapak, bila asbab pendapat bapak, bila asbab telpon bapak, bila asbab rekomnya ibu, lalu menjadi mudah urusan orang, itulah sedekah orang yang tidak perlu menggunakan uang. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, prinsip-prinsip yang bisa dimudahkan jangan disulitkan,
itu bukan ajaran negara, tapi lebih daripada itu, itulah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yassir wala tu'assir, mudahkan orang jangan sulitkan, karena itu bisa menjadi sedekahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak rahimakumullah. Lalu silaturahim macam mana? Ibu dan bapak, ada dua hal. Pertama namanya silatul ikhwan, yang kedua namanya silatul rahim. Apa beda silatul ikhwan dengan silatul rahim? Kalau silatul ikhwan, hubungan seorang manusia dengan manusia, orang beriman dengan orang beriman, satu pengajian, satu majelis, satu suku, satu kampung, satu masjid, satu organisasi, mereka bersaudara, mereka bersama bertempat tinggal, maka menjaga hubungan baik di antara mereka namanya adalah silatul ikhwan, menjaga hubungan persaudaraan. Silatul rahim yang mana dia? Silatul rahim itu dari kata silatun dan rahim. Silatun artinya ikatan mati, rahim artinya adalah perut. Silatul rahim orang yang berhubungan karena ada hubungan seperut. Jadi kalau tak seperut silatul ikhwan, kalau dia seperut silatul rahim. Tapi di Indonesia mau seperut tak seperut, berperut tak berperut, kecil perut besar perut, tetap namanya silatul rahim. Dia nilai pahalanya beda. Ibu dan bapak rahimakumullah. Silatul ikhwan kata Nabi bi'20, nilainya 20. Wa silatul rahim, menyambungkan tali silatul rahim bi'24. Kata Nabi nilainya adalah 24. Apa efeknya ketika kita telah berpulang ke rahmatullah, Ustaz? Yang paling dekat ibu dan bapak rahimakumullah, apabila satu orang manusia wafat lalu tegak untuk solat jenazah, untuk mensolatkan dia, solat mayit ke atas diri dia sebanyak 40 orang. 40 orang ini la yusyrikuna billahi syai'a, tak pernah dia menserikatkan Allah dengan suatu apapun, illa syafa'ahumullahu fih, kata Nabi, maka dipastikan jenazah itu mendapatkan syafaat. Maka rupanya kalau kawan banyak ni untung, saudara banyak ni untung. Coba bayangkan kalau yang mensolatkan kita sampai 3 kali bang. 3 kali orang mensolatkan kita karena tak muat masjid. Sekali mensolatkan 500 orang, 3 kali mensolatkan 1.500 orang, 40 orang saja orang yang tak pernah syirik, lalu jenazah pasti mendapatkan syafaat. Bagaimana kalau dengan 1.500 orang, dan di antara 1.500 orang itu 1.300 orangnya tak pernah syirik. Makanya kawan ini ditambah, bukan dibuang-buang. Saya termasuk orang yang mengkritisi, tak habis pikir saya, mengapa di baliho-baliho calon pemimpin itu tak mau dia membuat nama calon pemimpin lain. Saya tak habis pikir, payah benak saya ini memikirkan. Engkau nak menjadi pemimpin, lalu kau buang nama calon pemimpin lain. Engkau ni nak duduk, tapi engkau campakkan nama sahabatmu yang juga mau duduk. Jangankan berbagi tempat duduk, meletakkan nama dia pun kau tak rela. Jangan kita ni membuang-buang kawan. Yang caleg-caleg dengarkan, yang caleg-caleg yang mau maju menjadi apapun, pasang nama kawan tu sebanyak-banyaknya. Jangan dibuang-buang nama orang, karena suatu saat jangan-jangan dia yang mensolatkan jenazahmu. Jangan-jangan dia yang akan membacakan doa pada waktu melepaskan jenazah dirimu. Jangan dibuang nama siapapun, karena dia mungkin saudara kandungmu, mungkin dia adalah saudara sepupumu, mungkin dia cucu kakekmu, mungkin dia orang kampungmu, mungkin dia orang sepengajian dengan dirimu, paling tidak dia satu masjid denganmu, paling tidak dia satu pekanbaru tempat lahir yang sama dengan dirimu. Jangan buang-buang nama orang, karena ketika kita mati, rupanya seluruh orang membutuhkan doa siapapun, doa siapapun, doa siapapun, doa siapapun. Maka jangan-jangan dibuang-buang nama orang. Kawan itu ditambah, jangan dibuang. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, biasakan dalam hidup kita ini menerima perbedaan. Biasa itu berbeda. Di zaman Nabi pun sahabat berbeda juga, tapi rasa cinta mereka, rasa persaudaraan mereka itu mengalahkan perbedaan mereka. Utsman bin Affan ditanya, mana haji yang paling afdal? Haji ifrad. Ditanya Ali bin Abi Thalib, mana haji yang paling afdal? Haji tamattu. Berbeda pendapat. Tapi ketika Sayyidina Utsman mengatakan,
kerjakan apa yang engkau yakini wahai Ali, aku buat apa yang aku yakini. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku lakukan apa yang aku yakini, syaratnya engkau ikut apa yang aku yakini. Apa yang terjadi? Mengalah Sayyidina Utsman bin Affan, ikut model haji yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, merunut kepada dan mengikut kepada yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hatinya pribadi lebih meyakini haji ifrad lebih afdal dibandingkan haji tamattu. Mengapa kok bisa terjadi? Karena menjaga persaudaraan lebih penting daripada memperdebatkan hal-hal yang sifatnya tidaklah substansial. Jadi ibu dan bapak, carilah teman sebanyak-banyaknya. Karena ketika kita mati tak ditengok oleh malaikat, oh kurang Minang, kurang Kampar, kurang Medan, kurang Jawa, tak ada begitu. Seluruh yang mendoakan kita, selagi dia tidak pernah menserikatkan Allah dengan suatu apapun, maka insyaallah fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Doa-doa mereka lebih berarti dibandingkan dunia beserta seluruh isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.